Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2106 Latihan. Setelah episode kecil, orang-orang di jalan terbatuk dan bubar. Mereka sudah lama terbiasa dipukuli oleh Tuan Yang Ge, tapi hari ini, mereka memandang pemilik baru kedai teh dengan kagum. Jika mereka berani menendang Tuan Yang Ge, dia juga karakter yang kejam. Ye Chen menjadi tenang, setiap kali Lao yang dilecehkan, dia ada di sana, dari awal hingga akhir. Yang Xuan keluar, melirik Ye Chen, lalu menutup pintu lagi. Dia ingin keluar untuk menghirup udara segar, tetapi dia terlempar masuk. Ada banyak talenta di kota Zuxian, dan ada juga banyak penyakit mental. Adat istiadat rakyat seperti ini, jadi bagus untuk membiasakannya. Ye Chen menatap Yang Xuan dengan sedikit menawan. Begitu. Yang Xuan juga membalas tatapannya. Jalanan berangsur-angsur kembali normal. Yang Ge tua sangat malu, mencengkeram pinggangnya, seorang pencuri akan kehilangan muka, tetapi Lao Su adalah ahli seni bela diri, dia dipukuli setiap 2 hari, wajah lamanya benar-benar hancur. Kali ini ketika dia kembali, dia jujur, dan dia tidak berani mengetuk pintu sialan lagi. Di luar, Ye Chen menyambut tamu baru. Itu adalah pendeta Tao yang sama yang meramal di Zhendong, yang datang untuk meramal lagi. Oh tidak, dia datang untuk menyembah guru, dan dia mengambil banyak hadiah, dan menatap Ye Chen dengan penuh semangat. Ye Chen selalu berterus terang dengan nomor ini, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan tamparan. Tapi dia masih meremehkan ketekunan para pendeta Tao, dia datang setiap hari tanpa membawa anak-anak keesokan harinya bersamanya, dan dia kembali setelah dipukuli, dia dipukuli menjadi wajah bodoh, dan Ye Chen malu melakukannya. Benar-benar tidak bisa menahan kerja keras, Ye Chen benar-benar mewariskan keahliannya, tapi itu bukan ramalan, tapi untuk merasakan denyut nadi, terus terang, dia adalah seorang dokter. Pendeta Tao sangat senang, apakah itu peramal atau dokter, selama mereka bisa menghasilkan uang, inilah yang dia kejar. Saat itu malam, dan Ye Chen sedang berjalan di jalan dengan bosan dengan pakaian di tangannya. Pejalan kaki yang mengenalnya cukup sopan, dan setelah beberapa ramalan, mereka semua tahu bahwa dia adalah seorang ahli, mahir dalam aritmatika, jadi mereka harus menghormati. Beberapa keluarga besar sesekali memberikan beberapa tael perak untuk menunjukkan persahabatan mereka. Ye Chen menerima semua hadiah dari orang lain, bukan untuk apa-apa. Kembali ke taman kecil, dia meletakkan pakaiannya, lalu berkata dengan santai, ikuti aku, apa maksudmu? Setelah mengatakan itu, dia mendengar angin sepoi-sepoi. Dan melompat ke taman kecil sendirian. Setelah melihat lebih dekat, itu Yang Xuan, yang telah hidup lebih dari 10 hari setelah sembuh, lukanya sembuh, dan kekuatan internalnya sangat kuat. Itu tidak menarik, aku hanya ingin menemukanmu. Untuk berlatih. Yang Xuan tersenyum. Merupakan kehormatan besar untuk dihargai oleh Yang Xuan. Ye Chen mengeluarkan kendi dan minum dengan santai. Tersinggung. Yang Xuan tersenyum cerah, dan juga seorang master yang suka berperang. Dia menamparkan dengan keras, dan angin melolong. Dengarkan baik-baik, dan ada juga suara nyanyian naga, yang bisa disebut yang paling kuat dan paling. Ye Chen tidak mengelak atau mengelak, dia juga mengangkat tangannya dan menamparkan dengan telapak tangan. Ledakan. Kedua telapak tangan bertabrakan di udara, dan tiba-tiba terdengar ledakan, yang mengguncang meja dan kursi di taman, dan semua meja dan kursi beterbangan. Melihat mereka berdua lagi, Ye Chen berdiri diam seperti monumen, sementara Yang Xuan tidak sehat, dia mundur 7 atau 8 langkah sebelum dia berhasil menstabilkan sosoknya, tenggorokannya manis, dan sudut mulutnya meluap dengan darah. Sungguh kekuatan internal yang kuat. Yang Xuan menyeka darah, matanya berbinar, dan semangat juangnya bahkan lebih tinggi. Begitu kata-katanya jatuh, energi internalnya melonjak dan berubah menjadi ki pelindung tubuh, yang menyelimuti seluruh tubuhnya, itu adalah pelindung tubuh Tiangang yang legendaris. Aku tidak tahu apakah itu ki bintangmu, atau ki pedang orang tua itu. Ye Chen dengan ringan menjentikkan tangannya, menggunakan kekuatan internalnya untuk mengubah ki pedang, dan menembaknya ke arah Yang Xuan. Ki pedang itu terlalu kuat, dan suara dentang itu menusuk telinga, menembus udara, percikan telah dipicu, dengan momentum guntur, dan daya tembusnya terlalu mendominasi. Kulit Yang Xuan berubah, dan dia buru-buru mengerahkan energi internalnya untuk memperkuat pelindung tubuh Tiangang. Retakan.
Hanya dalam sekejap, perisai Ki Bintang hancur, seperti kertas putih, ditusuk oleh pedang Ki, dan bahkan bahu Yang Xuan juga ditarik oleh selokan darah oleh pedang Ki, dan dia mundur 3 atau 5 langkah lagi. Jika pemandangan ini dilihat oleh orang luar, mereka akan terkejut. Siapa Yang Xuan, master seni bela diri ketiga, pengawal Tiangang luar biasa, dan hanya master pedang dugu yang dapat mematahkan pertahanannya, tetapi sekarang, dia dengan mudah dihancurkan oleh orang lain, jika menyebar, itu pasti akan mengejutkan seni bela diri. Kamu, Ling Feng. Yang Xuan memuntahkan darah, mencengkeram bahunya, setengah berlutut di tanah, menatap Ye Chen. Ling Feng. Ye Chen mengangkat alisnya, berpikir pada dirinya sendiri, Ling Feng yang dibicarakan Yang Xuan juga harus menjadi master. Poin ini bisa dilihat dari ekspresi Yang Feng. Aku tidak menyangka bahwa master pedang dugu yang bermartabat akan benar-benar menjadi peramal di kota terpencil seperti itu, yang benar-benar mengejutkanku. Yang Xuan berdiri dengan goyah, berjalan perlahan, menatap Ye Chen, menghela nafas dan lidah tes, bagaimana Anda mempelajari teknik penyamaran? Anda bahkan membodohi saya, dan Anda benar-benar pandai membodohi orang, dan yang paling mengejutkan saya adalah keterampilan Anda telah meningkat ke tingkat berikutnya. Membangun. Mendengar kata-kata ini, Ye Chen tersentuh dagunya. Jelas, master pedang dugu disebut Ling Feng, dan Yang Xuan menganggapnya sebagai master pedang dugu. Memikirkannya, dia adalah satu-satunya master pedang yang dapat menghancurkan tubuh Tiangang. Jika itu dia akan berpikir dengan cara yang sama. Tanpa sadar, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak mengakui atau menyangkalnya. Tao tua dari Yinsan mengenalinya sebagai Yang Xuan, dan Tao tua Yang Ge mengenalinya sebagai murid dari Tao tua Yinsan. Sekarang, Yang Xuan mengenalinya sebagai guru pedang dugu lagi. Cinta ini dan itu, yang penting adalah. Dia tidak repot-repot menjelaskan. Lepaskan topengnya. Sangat menarik bahwa kamu masih memakainya saat melihat teman lamamu. Yang Xuan melangkah maju, dengan ekspresi cemberut di wajahnya, dan mengulurkan tangannya untuk merobek topeng Ye Chen. Ye Chen mengelak ke samping, dan berkata sambil tersenyum, lebih nyaman untuk dibawa. Terserah kamu. Yang Xuan tidak bersikeras, dan duduk di bawah pohon, mengambil pot anggur dari pinggangnya, menyesapnya terlebih dahulu, lalu menyeka minuman dari mulutnya, dan bertanya, apakah kamu tahu mengapa Raja Yan menangkap anggurnya? Bagaimana aku mengacau dengannya? Raja Yan ingin menemukan pendeta Tao tua dari Yinsan untuk mengunjungi makam, tetapi begitu kaki depannya tiba, keluarganya dirampok pusaka olehmu. Kepala manusia. Ye Chen terbatuk datar, jika Raja Yan ingin mendapatkan harta emas dan perak di makam, tidak bisakah dia mengikuti cara lama Yinsan? Nenek. Yang Xuan memarahi, kapan saya merebut hartanya? Ini adalah pertama kalinya saya datang ke tempat ini, dan anjing tua dari Yinsan itu, terakhir kali saya melihatnya adalah 3 tahun yang lalu, aku tidak merekrutnya atau memprovokasi dia, dan dia berkomplot melawanku seperti ini. Tenang, dia mungkin mengalami kejang. Ye Chen menepuk Yang Xuan. Kejangnya terlalu kuat. Ye Chen tidak membujuk, tetapi Yang Xuan meledak di tempat, mengutuk, seluruh seni bela diri mengejar dan membunuhku, dan tentara melihat tidak kurang dari 100.000, dikejar dan dicegat sepanjang jalan, sial, aku memprovokasi seseorang. Ye Chen batuk kering, dan tidak membujuknya sama sekali. Yang Xuan panik, itu normal. Untuk masalah ini, Anda tidak dapat menyalahkan Tao tua Yinsan, salahkan dia, seorang pengawal Tiangang, yang menyebabkan kekacauan di dunia. Yah, kamu Yinsan, kamu pikir hidupmu terlalu lama. Di bawah pohon besar, Yang Xuan masih mengutuk, dan amarahnya yang tercekik meledak pada saat ini, dan dia diburu sepanjang jalan, semua berkat yang lama Tao dari Yinsan ahli seni bela diri ketiga, betapa sombongnya, bagaimana dia bisa menahannya. Tetap jujur di kota Zuxian, jangan berlarian dan hindari pusat perhatian. Ye Chen menyerahkan sebotol anggur. Yang Xuan mengambilnya, dan melakukannya sekaligus. Meskipun dia benar-benar ingin menemukan Yinsan Tao tua untuk menyelesaikan kasus ini, tetapi saat ini memang bukan waktunya. Yinsan Tao tua harus memiliki perlindungan ahli di sisinya, dan sangat tidak mudah untuk membunuhnya. Pada suatu saat, dia bangkit dan meninggalkan taman kecil itu. Adapun Ye Chen, yang bisa dia lakukan hanyalah menggosok alisnya. Pada saat ini, tidak masalah apakah dia mengakuinya atau tidak, masalahnya adalah Raja Yan harus meminta cara lama Yinsan, apakah itu Yang Xuan atau tidak, Raja Yan harus memerintahkan untuk berburu turun dan bunuh dia. Dibandingkan dengan master seni bela diri, yang lebih dihargai Raja Yan adalah orang di dalam makam. Harta karun, yang bisa dikaitkan dengannya, penyebab besar pemersatu dunia. Dosa.
Ye Chen menggaruk kepalanya dan berlari ke rumah. Namun, tepat setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berbalik, menoleh dan lari, karena dia mencium aroma yang menawan dari udara. Sangat cemas, kemana kamu pergi? Suara wanita berkabut terdengar, penuh sihir. Sebelum kata-kata selesai, Ye Chen melihat sosok di depannya yang telah berubah menjadi ilusi, di bawah bulan, seperti mimpi. Bukankah dia hanya setan? Senior, apakah kamu ada hubungannya denganku? Ye Chen langsung tertawa, dan mundur sambil tertawa. Tidak ada yang serius, tapi tanganku gatal lagi. Setan itu berjalan dan menekan Ye Chen dengan 1 tangan. Di malam yang sunyi, teriakan Kaisar ke-10 dari Great Chu, seperti dalam legenda, begitu mendominasi, semuanya menyebar ke jalan, menyebabkan orang yang lewat melihat ke samping, bertanya-tanya keluarga mana yang menyembelih babi. Yang paling ingin menangis adalah Ye Chen, yang tidak tahu roh jahat, mengapa memukulinya, datang ke sini sesekali, bersihkan dia sesekali, serangannya tidak serius atau serius, itu seperti memukulinya sampai mati. Dapat dikatakan bahwa setiap dewa jahat datang, dia terluka parah, mulai dari memar dan memar hingga luka parah. Dia harus mengerti, gadis ini, dia benar-benar jahat. Dia tidak pernah melakukan hal-hal normal dalam hidupnya, tetapi dia membiarkannya melakukannya. Waktu pembaruan besok, pukul 19. Episode 2107 bekas luka umum. Di malam hari, hening dan sunyi, dan cahaya bulan yang terang memenuhi taman kecil itu. Di kaki tembok, Ye Chen berjongkok di sana dengan damai, memegangi kepalanya di tangannya, seperti seorang tahanan di kamp kerja paksa. Di sekujur tubuhnya, terlihat jelas, ada jejak kaki seorang wanita, rambutnya dalam kondisi bagus, berantakan. Dibanding kandang ayam, gambar ini cukup enak dipandang. Raja Chu yang perkasa, yang ditipu dan diculik sepanjang jalan, tahu segalanya. Kaisar Agung membantai lebih dari 1 patung. Rekor yang luar biasa terhadap langit, tetapi ditundukkan oleh dewa jahat. Tidak dapat disangkal bahwa serangan dewaku, agak berat. Tidak jauh dari sana, iblis itu duduk dengan kaki bersilang. Mata Ye Chen penuh dengan air mata, dan tubuh suci kuno yang bermartabat itu dipukul hingga menangis. Setiap saat, di dalam hatinya, dia akan serius dan memarahi raja ratusan kali, apakah ini orang yang kamu cari? Gila, kami akan dipukuli selama kami dipukuli, tanpa dendam. Senyum iblis itu masih sangat ajaib. Mendengar ini, Ye Chen hampir melompat, dorongan untuk memarahi ibunya, langsung dipenuhi dengan meridian aneh, dasar jalang gila, kamu memukuliku, kenapa kamu tidak membiarkan aku membalas dendam? Anda punya ide bagus, jangan menunggu Tuan Muda mengalahkan Anda, dan jadilah yang pertama meledakkan dunia gelap Anda. Aku tidak melakukan apa-apa hari ini, jadi aku pergi ke gerbang semua surga. Roh jahat itu akhirnya menyingkirkan cermin kecil itu, melihat ke samping, dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Apakah kamu sudah pergi ke Dacu? Ye Chen bangun dengan tergesa-gesa, mata penuh harapan, berharap mendengar tentang istri dan anak-anaknya dari roh jahat. Roh jahat itu tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan hanya mengibaskan lengan bajunya, tirai air berubah di depan mata Ye Chen, dan yang muncul di dalamnya adalah kampung halaman Dacu, dan gambar itu akhirnya tertuju pada Heng Yue, yang masih gunung yang cantik itu, dan semua gadis menyukainya. Sekarang, diam-diam menatap langit berbintang. Ye Chen menatap dengan bingung, matanya kabur, kampung halamannya begitu indah, setiap gunung, setiap sungai, setiap rumput, setiap pohon, setiap orang dan setiap bayangan, seperti dalam ingatan, baik dan hangat, dunia manusia berlatih selama 70 tahun, sebidang tanah ini adalah makanan jiwanya. Aku ingin pulang. Ye Chen menatap iblis itu. Kapan aku akan menunggu orang itu, dan kapan aku akan membiarkanmu pergi? Siapa sebenarnya yang raja ingin aku tunggu? Ye Chen tidak melihat ke samping, dia menanyakan pertanyaan ini berkali-kali. Di tahun-tahun lain, kamu akan tahu. Bisikan roh jahat itu seperti lagu peri halus, kamu hanya perlu memahami bahwa jika kamu ingin menunggunya, kamu juga harus menunggunya, tidak peduli 100 tahun atau 1000 tahun. Nasib sebab dan akibat. Ye Chen terdiam, menunduk, dan berhenti bertanya, karena dia tahu bahwa setan tidak akan berbicara. Melihat Ye Chen terdiam, roh jahat itu bangkit, memandang kehampaan dengan tenang, dan berkata dengan santai, kali ini, pertanyaan yang sama seperti sebelumnya, apakah Anda tahu kemana Raja Yingji pergi? Anda pernah ke Dacu, Anda pasti pernah melihat. Dong Huang Taixin juga harus mengerti bahwa di dunia ini, tidak ada yang dapat menemukan raja yang harus dirampok. Dia adalah leluhur Zhou Tian. Itu adalah tabu tertinggi. Ye Chen duduk di bawah pohon, nadanya tenang dan suaranya serak, bukan karena dia tidak mengatakan apa-apa,
tetapi dia tidak mengetahuinya sama sekali, meskipun dia adalah keturunan Zhou Tian, caranya melakukan sesuatu jauh di belakang Qianli, Raja Manusia. Bukanlah orang biasa. Kali ini, bukannya dewa jahat yang diam, apa yang dikatakan Ye Chen saat ini persis sama dengan apa yang dikatakan Dong Huang Taixin. Dengan angin sepoi-sepoi, dia pergi tanpa suara. Pada malam yang diterangi cahaya bulan, itu menjadi sunyi lagi. Di bawah pohon tua, Ye Chen duduk di sana dengan kepala tertunduk, seperti patung batu, tidak bergerak, dan dia hanya bisa melihat perubahan wajah itu melalui celah di rambutnya. Malam, diam-diam bubar. Di hari baru, dia kembali menjadi peramal, dan garis ramalan datang ke timur kota. Kapan kamu belajar seni meramal? Di kedai teh yang berlawanan, Yang Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Dia juga seorang teman lama master pedang, dan dia mengenal Ling Feng dengan cukup baik, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa pedang itu guru pandai meramal, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak percaya. Mengalihkan pandangannya dari Ye Chen, Yang Xuan meliriknya lagi. Kota Zuxian terlihat biasa saja, tetapi sebenarnya itu adalah tas campuran, menyembunyikan terlalu banyak master seni bela diri, memainkan berbagai peran, hanya menunggu dia muncul. Anjing tua Yinsan, kamu menungguku. Yang Xuan mengutuk secara diam-diam. Minggir. Ketika dia melihatnya, dia berteriak keras, bergema di jalan. Memalingkan muka, saya menyadari bahwa itu adalah sekelompok tentara dengan pedang panjang di pinggang mereka. Mereka sangat bermusuhan dan sombong, mereka mendorong orang-orang jalanan yang menghalangi jalan ke samping dengan cara yang sangat kasar. Mereka dikelilingi oleh satu orang, yang merupakan pemimpin mereka. Dia adalah seorang pria parubaya, mengenakan baju besi. Dilihat dari pangkatnya, dia seharusnya seorang jenderal. Dia memiliki wajah yang galak, punggung yang besar, bekas luka di wajahnya, dan mata besar berjalan seperti naga dan berjalan seperti harimau. Dia memiliki keagungan orang yang unggul. Orang yang lewat tidak berani memprovokasi mereka, mereka diam-diam bersembunyi di kedua sisi, dan orang-orang di pemerintahan tidak mampu memprovokasi mereka. Saat berbicara, beberapa orang telah tiba, dan mereka yang datang untuk meramal semuanya diusir, dan jenderal yang terluka itu melemparkan jubahnya dan duduk di meja. Tak perlu dikatakan, dia ada di sini untuk meramal. Pengawalnya sangat berdedikasi, berdiri tersusun rapi dalam dua baris, orang-orang yang menonton tidak berani mendekat. Kudengar ramalanmu sangat akurat. Jenderal Scar tersenyum dan mengusap lehernya dengan nyaman. Tidak apa-apa. Ye Chen tersenyum tanpa rasa takut, dan saat Jenderal Scar datang, dia tahu siapa itu. Hari ini, di luar kota Zuxian, ada 10.000 tentara ditempatkan di makam tua, dan 10.000 tentara dipimpin oleh pria di depannya. Dia adalah seorang jenderal sejati dengan pasukan berat di tangannya, dan dia berani dan pandai berperang. Raja Yan mengirimnya untuk menjaga makam kuno. Dapat dilihat seberapa besar perhatian diberikan pada kuburan tua. 10.000 pasukan di dunia fana bukanlah pertempuran kecil, apalagi orang biasa, bahkan para ahli seperti Yang Xuan cukup takut. Jika Jenderal Scar mau, dia bisa meratakan kota Zuxian dengan satu perintah. Ayo, meramal dengan jenderal ini. Jenderal Scar tersenyum, dengan tatapan ganas yang tidak bisa disembunyikan. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa dengan sang jenderal. Ye Chen tersenyum. Apapun yang kamu inginkan. Maka itu akan baik atau buruk. Ye Chen mengambil 3 koin tembaga dan menyebarkannya di atas meja. Jenderal Scar meliriknya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa tentang pertempuran, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang ramalan. Dia hanya menunggu Ye Chen menjelaskan ramalan itu. Dalam heksagram ini, Yin dan Yang dalam konflik, dan ketiganya baik dan 9 buruk. Baru-baru ini, sang jenderal mungkin dalam masalah, kata Ye Chen dengan santai. Tuan, apa maksudmu? Panglima tertinggiku akan segera mati. Jenderal Scar memandang Ye Chen sambil tersenyum, senyumnya cukup menawan. Menurut heksagram, memang begitu. Omong kosong. Sebelum Jenderal Scar sempat berbicara, para penjaga di belakangnya berteriak keras, dan mencabut pisau panjang yang tergantung di pinggangnya. Sombong. Jenderal Scar mendengus dingin, melambaikan tangannya dengan santai, dan mengusir penjaga. Dalam sekejap mata, dia menatap Ye Chen dengan penuh minat lagi, katakan padaku, dari mana datangnya masalah? Itu terbatas, jadi saya tidak bisa menghitungnya untuk saat ini. Ye Chen menghela nafas, dan bertindak lagi, hanya bercanda, bagaimana mungkin dia tidak menghitungnya, dia bisa melihatnya dengan jelas dalam sekejap, tetapi dia hanya tidak ingin mengatakannya. Dia menarik. Sudut mulut Jenderal Scar sedikit melengkung, dan dia tidak mempersulit Ye Chen. Dia bangkit dan pergi, melangkah ke restoran. Kali ini, dia hanya datang ke sini untuk minum untuk bersenang-senang,
dan datang untuk meramal, dan itu hanya iseng. Dia menjilat darah dengan ujung pisau, dan dia belum pernah melihat pertempuran sebelumnya. Saat kentut, dia pergi, dan sekelompok tentara mengikuti sebelum pergi, mereka semua menatap Ye Chen dengan dingin, dan bahkan tidak memberikan uang untuk meramal. Karena mereka, semua tamu di restoran diusir, mereka tidak sombong, tidak ada yang berani memprovokasi mereka, jika tidak, kebanyakan dari mereka akan dibunuh. Penjaga toko restoran bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan tersenyum dengan sopan dan hormat. Ini adalah sekelompok dewa jahat, mereka harus dihibur. Minum. Restoran hari ini menjadi lebih hidup daripada di masa lalu, kebanyakan dari mereka tertawa terbahak-bahak, semua orang bullish, melihat postur ini, mereka tidak berencana untuk membayar makanan, itu adalah makanan raja yang habis-habisan. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, dia duduk diam, jika dia terlalu sombong, dia akan disambar petir. Tidak lama kemudian, Tuan Yang Ge keluar, memindahkan kursi, dan duduk di sana di sebelah Ye Chen, dan berkata dengan penuh arti, orang-orang itu, Yintang itu hitam. Benar-benar gelap. Ye Chen berkata dengan bosan. Apa hebatnya menjadi seorang pejabat? Jika kamu menyinggung orang tua itu, kamu masih bisa membunuh mereka. Yang Ge tua mengutuk dengan suara rendah, dan tidak tahan dengan kesombongan dan dominasi orang-orang itu. Namun, dia sudah mengasingkan diri, dan dia tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah. Jika ini di masa lalu, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, dan jika mereka tidak setuju satu sama lain, mereka akan mengacaukannya sejak lama. 18 tahun kemudian, hewan lain, pahlawan. Ye Chen tetap diam, acuh tak acuh terhadap hal-hal seperti itu. Pria dari kedai teh di seberang, apakah kamu tahu latar belakangnya? Penatua yang menyodok Ye Chen, aku bisa melihat bahwa dia mudah dilewati, dia pasti seorang master seni bela diri, dan kekuatan internalnya menakutkan. Seni bela diri menempati urutan ketiga. Yang Xuan, Yang Ge heran, dan mengatakan dua karakter Yang, tapi dia tidak menyebutkan namanya, karena takut suaranya akan keras dan orang luar akan dengarkan dia ini akan sangat menyenangkan. Melihat ekspresi Ye Chen, Tuan Yang Ge jelas tidak bercanda, orang di kedai teh di seberangnya benar-benar Yang Xuan. Untuk sesaat, ekspresi Lao Yang menjadi sangat menarik. Siapa yang mengira bahwa orang yang dikejar Raja Yan di seluruh dunia sebenarnya akan bersembunyi di kota Zuxian, dan, di kedai teh di seberang, dia akan menendangnya sebelumnya, hampir menghancurkannya. Tempat ketiga di dunia seni bela diri, kamu benar-benar memiliki keberanian yang besar. Setelah terkejut, Penatua Yang Ge tidak bisa menahan desahan, mengetahui niat Yang Xuan, meskipun kota Zuxian berbahaya, itu juga merupakan tempat teraman, jika dia juga akan lari ke sini untuk mencari perlindungan. Dia seharusnya merasa sangat terhormat telah bertemu dengan Yang Xuan, seorang pakar top hari ini. Guru, tidak, keluar. Ketika Yang Ge tua menghela nafas, ada banyak suara dari restoran, ada permohonan dari penjaga toko, dan desis Jenderal Scar. Kemudian, saya melihat penjaga toko dari restoran itu terbang keluar dari restoran, membentur tanah dengan keras, batuk darah, dan jejak kaki di dadanya sangat menarik perhatian, sekilas terlihat bahwa dia diusir oleh seseorang. Ayah! Sebuah panggilan keluar dari restoran, dengan suara menangis, itu adalah putri penjaga toko restoran. Nona kecil, jangan lari. Jenderal Scar sangat mabuk sehingga wajahnya penuh kecabulan. Jahat, merobek pakaian putri penjaga toko sesuka hati. Semuanya datang begitu tiba-tiba sehingga orang jalanan benar-benar mendengarkannya. Pada saat ini, bahkan Yang Xuan dari kedai teh di seberang membuka jendela, tidak sulit membayangkan apa yang terjadi di restoran, pasti Jenderal Scar yang ingin meremehkan putri penjaga toko, yang menyebabkan bencana. Episode 2108 Hidup untuk melihat orang, kematian untuk melihat mayat. Bajingan. Yang Ge tua sangat marah, dan segera bangun, berniat memasuki restoran dan membantai binatang buas itu. Namun, sebelum dia menggerakkan kakinya, ada gerakan di restoran lagi, suara toples anggur pecah, meja dan kursi beterbangan, teriakan, dan teriakan, semuanya bercampur, seolah-olah ada yang berkelahi. Segera, lebih dari selusin sosok terlihat terbang keluar dari restoran tanpa urutan tertentu. Mereka ditembak, satu persatu, dan mereka semua menabrak kedai teh yang berlawanan. Yang Xuan hampir melompat keluar dari akalnya saat melihatnya. Omong-omong tentang neneknya, apakah Anda kecanduan menghancurkannya? Keributan itu terlalu keras, menarik orang-orang dari jalan untuk menonton, semuanya beralih ke restoran tanpa kecuali. Berani melawan sang jenderal, betapa beraninya itu. Di bawah perhatian semua orang, seseorang muncul di atap restoran, itu adalah seorang wanita,
wajahnya ditutupi kain hitam, dan hanya sepasang mata indah yang terlihat, bukan sialan. Yang Ge tua keluar untuk mengobrol dengan Ye Chen, tetapi dia ada di restoran melihat Jenderal Scar melakukan kejahatan, tidak ada alasan baginya untuk mengabaikannya. Namun, dia sangat pintar, dia menutupi pipinya, dan tidak ingin menimbulkan masalah bagi istana Yao Yue, karena dia melawan seorang jenderal di bawah tanggung jawab Raja Yan. Menyinggung Raja Yan akan menjadi bencana. Meskipun istana Yao Yue kuat, sulit untuk mengalahkan tentara, itu akan diratakan dengan tanah dalam waktu kurang dari setengah jam. Bawa dia, biarkan aku menjatuhkannya. Dari reruntuhan kedai teh, Jenderal Scar terhuyung keluar, memegang pisau panjang di tangannya, menunjuk ke restoran, rambutnya acak-acakan, seperti anjing gila yang mengaum, wajahnya yang garang, ganas seperti hantu jahat, dengan mata mabuk mengantuk, juga sangat merah. Di bawah perintah, master seni bela diri yang bersembunyi di kegelapan muncul satu demi satu, ada ratusan dari mereka, masing-masing dengan keterampilan ringan yang luar biasa, dan bergegas ke atap. 30% dari orang-orang ini diam-diam melindungi Jenderal Scar, dan 70% sisanya ada di sini untuk menangkap Yang Xuan. Jenderal Raja Yan terbunuh, dan mereka semua berlari keluar untuk membantu. Menjatuhkan sialan juga dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Ekspresi sialan acuh tak acuh, dan dia segera berbalik, menggunakan kungfu ringan, menginjak atap setiap rumah, dan melarikan diri keluar kota, tidak ingin melibatkan orang-orang di kota Zuxian. Mengejar, biarkan aku mengejarmu, kamu akan melihat orang saat kamu lahir, dan kamu akan melihat mayat saat kamu mati. Jenderal Scar meraung seperti setan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melompat ke atas kuda, memacu kudanya, dan sekelompok tentara dengan tergesa-gesa mengikuti, salah satu dari mereka bahkan mengambil suar sinyal, yang merupakan suar sinyal untuk memanggil bala bantuan. Saat ini, 10.000 pasukan yang masih menjaga makam tua itu segera mulai mengepung mereka. Di sini, Tuan Yang Ge telah kembali ke restoran, berganti pakaian malam, dan memasang topeng kulit manusia di wajahnya, yang dapat dianggap sebagai perubahan penampilan, dan kemudian dia membawa pedang Xuan Lei untuk mengejar sialan. Sialan meskipun dia kuat, sulit baginya untuk dikepung dari segala arah, sekali dia dikepung, dia pasti akan mati, jadi bagaimana mungkin dia tidak mempedulikannya. Teman kecil, tolong bantu penjaga toko. Sebelum pergi, dia tidak meninggalkan pesan untuk Ye Chen. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen bangkit dan membantu penjaga toko yang pingsan. Dia hanyalah orang biasa dan tidak memiliki kekuatan internal untuk melindungi tubuhnya. Tendangan Jenderal Scar sangat berat dan mematahkan tulang rusuknya. Cedera internal mutlak. Untungnya, dengan Ye Chen di sini, dia menanamkan kekuatan internal dan melindungi hatinya, jadi tidak ada bahaya dalam hidupnya. Putri penjaga toko menangis seperti orang yang menangis, belum pernah dia mengalami kecelakaan seperti itu. Yang Xuan juga keluar, bersandar pada kusen pintu dengan tangan di tangannya, sangat terkejut dengan tindakan Ye Chen. Master pedang dugu dalam ingatannya selalu sombong dan cemburu, tetapi kali ini dia tidak bergerak, yang benar-benar mengejutkan. Melihat orang-orang di jalan lagi, mereka semua tampak pucat. Para jenderal raja yang dipukuli di kota Zuxian, mereka takut akan menghadapi bencana, jika 10.000 pasukan menguasai mereka, mereka pasti akan meratakan kota Zuxian, dan tidak ada dari mereka yang akan selamat. Ini adalah bencana untuk membantai kota. Saat ini, apakah mereka menjual roti kukus atau mendirikan kios? Mereka semua buru-buru mengemasi pakaian mereka dan pergi ke rumah masing-masing. Kota Zuxian ini tidak bisa tinggal lebih lama lagi, lebih baik lari menyelamatkan diri lebih awal. Sejak saat itu, jalanan yang bising menimbulkan kepanikan, mungkin mereka berjalan terlalu tergesa-gesa, dan seluruh kekacauan menjadi berantakan. Yang paling tenang adalah Ye Chen. Setelah menyelamatkan penjaga toko restoran, dia duduk kembali, mengistirahatkan dagunya dengan satu tangan, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia sudah lama terbiasa membunuh, dia. Bukan itu penyelamat. Di luar kota, sialan melarikan diri ke hutan. Banyak master seni bela diri berkerumun, kekuatan internal mereka jatuh, dan panah menghujani seperti hujan. Segera, pertempuran dimulai, dan pegunungan serta hutan berlumuran darah. Keterampilan sialan tidak rendah, tetapi ada terlalu banyak orang di sisi lain, bahkan kepala istana-istana Yao Yue, dia harus menghindari tepi untuk sementara waktu. Anda tahu, masih ada 10.000 pasukan yang mengelilinginya. Malam, datang, kegelapan, mengurung pegunungan dan hutan. Sialan pada akhirnya tidak bisa keluar, dan dikelilingi di hutan pegunungan ini, memegangi lengannya yang berdarah, tersandung, bersembunyi di bawah batu untuk beristirahat, muntah darah lebih dari sekali, dan wajahnya pucat.
Wanita, jangan bersembunyi, kamu tidak bisa melarikan diri. Tawa samar terdengar, dan 3 sosok mengejarnya, seorang pria botak, seorang pria muda berkulit putih, dan seorang pria tua dengan wajah bopeng. Sialan tetap diam, mengangkat pedangnya, menatap mereka bertiga dengan acuh tak acuh, dan tahu asal-usul mereka bertiga, keahliannya jauh di belakangnya, jadi dia biasanya tidak takut pada mereka, tapi sekarang dia terluka parah, dia sama sekali bukan tandingan mereka bertiga. Bunuh. Pria tua bopeng itu memberi perintah, dan dia yang pertama menyerang, dengan telapak tangan yang sangat kuat. Sialan tidak melawannya, dia menginjak batu dengan jari kakinya di tanah, melompat, menghindari telapak tangan, pria botak itu mendatanginya, mengayunkan pisau hantu, pisaunya kuat, dan sialan menendang ke belakang. Mati. Pemuda berbaju putih itu tersenyum licik, dan menyerang dengan pedang. Sialan menjaga tubuhnya tetap stabil, dan dengan jentikan tangannya, 3 jarum perak ditembakkan. Wajah pemuda berpakaian putih itu berubah, dan gerakan ofensifnya berubah menjadi defensif, dia memblokir 2 jarum perak, tetapi ditusuk di dada oleh yang ketiga. Hua Yuzhen, kamu dari Istana Bulan. Pemuda berbaju putih mendengus dingin, memaksa keluar jarum perak, dan menatap sialan dengan mata menyipit. Su Wen mengundang orang-orang di Istana Bulan, semuanya seindah dewa. Hari ini, saya ingin melihat apakah itu benar seperti yang dikatakan rumor. Pria tua dengan wajah bopeng menjilat lidah merahnya, matanya penuh dengan kecabulan. Cahaya kotor. Setelah mengatakan itu, dia menjentikkan lengan bajunya, puluhan pisau terbang kecil melompat keluar dan menembak ke arah sialan. Sialan melangkah mundur, mengayunkan pedangnya terus-menerus, dan memblokir pisau terbang kecil itu. Pada saat ini, lelaki tua dengan wajah bopeng mendatanginya seperti hantu, dan pedang di tangannya dipenuhi dengan energi pedang. Sialan memuntahkan darah, tubuhnya terhuyung-huyung, dan sangat tidak masuk akal untuk memblokir pisau terbang, pedang ini, dia tidak akan pernah mengelak. Tapi, pada saat ini, sebuah tangan besar yang hangat menghentikan pinggangnya yang ramping, dan setelah itu, ada bundaran yang cemerlang. Sialan hanya merasakan kilatan di depan matanya, dan ketika dia duduk lagi, dia melihat lelaki tua dengan wajah bopeng terbang keluar, dengan pedang di tangannya, dan diretas oleh kehidupan. Ketika dia meninggal, matanya penuh ketidakpercayaan, dan dia tidak tahu kemana harus pergi seseorang muncul, dan dengan tebasan pedang, tubuhnya dipisahkan. Orang yang datang adalah lelaki tua yang Ge, pedang Xuan Lei memotong besi seperti lumpur, dan dia tak tertandingi dalam mendominasi. Itu kamu. Sialan melihat ke samping, menatap kosong ke pena tua yang Ge. Meskipun dia menutupi wajahnya, dia bisa mengenalinya sekilas. Bukankah orang yang menyelamatkannya adalah orang yang sama yang sering dia pukuli? Maaf, saya terlambat. Yang Ge tersenyum. Mengapa kamu harus terlibat? Siapa kamu? Pemuda berpakaian putih dan pria berkepala botak di seberang berteriak keras dan mundur tanpa sadar. Pria tua dengan wajah bopeng itu mati begitu sengsara orang yang datang itu sangat jahat. Old Yang Ge terlalu malas untuk berbicara, dan hanya menanggapi dengan postur yang paling kuat, kakinya misterius, sosoknya seperti angin, sangat ilusi, dan serangkaian bayangan membuat sulit untuk mengetahui siapa orang yang sebenarnya. Sialan tampak terkejut, tetapi dia tidak tahu bahwa keterampilan tubuh Yang Ge sangat misterius. Bahkan dia seperti ini, apalagi pria muda dan kuat, setelah bertahun-tahun berjalan di sungai dan danau, mereka belum pernah melihat kelincahan seperti itu. Tanpa pikir panjang, keduanya berbalik dan melarikan diri. Zeng. Pedang Xuan Lei berdengung, bercampur dengan guntur, dan memotong pria kuat itu hanya dengan satu serangan. Pemuda berbaju putih itu tidak jauh lebih baik, dan dibunuh oleh Tuan Yang Ge yang menusuk jantungnya dengan pedang dari belakang. Setelah membunuh mereka bertiga, Yang Ge maju selangkah dan datang ke sisi sialan, memberinya pil penyembuh, dan menggunakan kekuatan internalnya untuk menghilangkan lukanya. Meski begitu, kondisi sialan masih sangat buruk. Kenapa selamatkan aku? Nada suara sialan tidak lagi acuh tak acuh. Senior sudah mengatakan bahwa kamu dan aku adalah pernikahan yang ditakdirkan. Yang Ge selalu tertawa. Kamu juga percaya pada peramal? Sialan berbisik dengan mata tertunduk, sedikit bingung, dan dengan anggun mengundang Palace Master Moon. Pada saat ini, dia lebih terlihat seperti gadis kecil, hatinya yang beku perlahan meleleh. Surat. Yang Ge selalu tersenyum lembut, menggendong sialan di punggungnya dan pergi. Di bawah bulan, punggung keduanya suram dan sepi, ditemani cahaya bintang, dan sedikit romantis. Kali ini, cukup kuat. Ye Chen, yang berada jauh di kota Zuxian, berdiri diam di atap, sedikit tersenyum, dan melihat ke sisi lain, seolah-olah dia bisa melihat kekasih lama melalui kegelapan yang tak berujung.
malapetaka mereka, untuk memulai hubungan senja itu. Waktu pembaruan besok, pukul 19. Episode 2109 Harta Karun. Cari, biarkan aku mencari dengan hati-hati. Di malam yang gelap, Jenderal Scar berdiri di luar hutan pegunungan, berteriak dan menjerit seperti anjing gila, wajahnya yang ganas memantulkan cahaya bintang yang redup, sangat kejam. Seberapa bermartabat seorang jenderal di bawah tanggung jawab Raja Yan dipukuli di sebuah restoran, bagaimana dia bisa menanggungnya? Aku ingin melihat orang dalam hidup, dan aku ingin melihat mayat dalam kematian. Jenderal Scar menjadi semakin marah, menggertakkan giginya, matanya yang ganas berlumuran darah merah. Tidak ada yang berani melanggar perintahnya. 10.000 pasukan yang awalnya menjaga makam tua semuanya dikirim untuk mengelilingi hutan dengan air, dan 3.000 crossbowmen siap bertempur setiap saat. Sebagian besar master seni bela diri telah memasuki pegunungan dan hutan, bergegas untuk menangkap sialan. Para jenderal yang kuat di bawah tanggung jawab Raja Yan harus sopan. Bahkan master kekuatan batin dari beberapa kota terdekat bergegas setelah mendengarnya. Mereka awalnya mencari Yang Xuan, tetapi pada saat ini, mereka semua mengarahkan jari mereka ke sialan. Engah. Di hutan pegunungan, darah menyembur keluar. Yang Ge tua membawa sialan di punggungnya, menyerang sepanjang jalan, hampir melarikan diri beberapa kali, tetapi ditembak kembali oleh crossbowman, tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi sering dikejar dan dibunuh oleh ahli seni bela diri. Untungnya, saat itu larut malam, diselimuti kegelapan, jika tidak, situasi mereka berdua akan menjadi lebih sulit. Di kedalaman hutan pegunungan, mayat berserakan di mana-mana, dan ada jejak kaki berdarah di tanah, semuanya ditinggalkan oleh Tuan Yang Ge. Dia terluka parah, darah masih mengalir dari dadanya, dia membawa sialan telentang, dan bergoyang sepanjang jalan. Gemetar, bahkan tangan yang memegang pedang tidak bisa menahan gemetar. Lepaskan aku. Kamu mungkin masih bisa membunuhku, bisik sialan. Jangan bicara bodoh, kamu tidak akan pernah mati sebelum aku. Kata-kata lama Yang Ge tidak bisa menyembunyikan kehangatan, cahaya di mata lamanya, dan ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengangkat potongan langit terakhir, ini adalah cinta legendaris, cukup kuat. Apakah itu layak? Gumam sialan pelan, tidak tahan. Kami adalah pasangan yang ditakdirkan. Jika istri saya dalam masalah, bagaimana saya bisa mengabaikannya? Yang Ge tertawa. Siapa bilang mereka ingin menikah denganmu, kata sialan dengan marah. Itu benar, aku tidak memiliki restu itu. Yang Ge tersenyum dan mempercepat langkahnya, karena dia mendengar suara desir di belakangnya, setidaknya ada puluhan master seni bela diri, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan internal yang luar biasa. Keadaan seseorang saat ini benar-benar tak terbendung. Setelah 3 atau 5 lompatan, Yang Ge berlari ke sebuah gua. Pada titik ini, dia meletakkan sialan, mengangkat jarinya, dan menyegel titik akupunkturnya. Dengan tangannya yang berlumuran darah, dia menangkup pipinya, dan tersenyum lembut, semoga di kehidupan selanjutnya, kamu dan aku akan bertemu lebih cepat. Sialan. Tidak bisa. Dia hanya menatap tetua yang dengan tenang, matanya yang indah dipenuhi kabut, dan dalam kegelapan, mereka mengembun menjadi embun beku. Dia tahu apa yang akan dilakukan tetua yang tanpa bertanya. Untuk memancing orang-orang itu pergi sendirian, dengan imbalan secercah kehidupan untuknya. Harta karun. Kata-kata Yang Ge serak dan berubah-ubah, penuh keengganan dan kehangatan. Setelah selesai berbicara, dia berdiri, melepas mantel sialan, mengenakannya pada dirinya sendiri, memegang pedang Xuan Lei yang berlumuran darah, melompat keluar dari gua, dan menutupi pintu masuk gua dengan rumput, pohon, dan dahan. Gerakan, dan terbang ke arah barat. Di sana, kejar dia. Terdengar teriakan nyaring, dan puluhan master seni bela diri yang mengejarnya bergegas maju. Tak lama kemudian, terdengar suara teriakan dan pembunuhan, serta suara logam yang beradu. Ini akan menjadi pertarungan yang tragis. Di dalam gua, sialan duduk di sana dengan tenang, bersandar di dinding batu, mencoba menerobos titik akupuntur, tetapi dia tidak bisa, matanya yang berkaca-kaca melihat ke arah itu dengan kabur, seolah dia bisa melihat pemandangan tragis melalui celah. Di cabang-cabang perang besar, tetua Yang Ge, berlumuran darah, secara bertahap dikuasai oleh para pembunuh. Di bawah bulan, sosok tua itu secara bertahap menjadi kabur dari pandangannya. Saat ini, hatinya sakit, dan baru saat itulah dia tahu apa itu cinta dan apa itu cinta. Sayangnya, dia melewatkannya. Hentikan dia. Terdengar suara mendesis dari luar gua. Setelah pengamatan yang cermat, saya menyadari bahwa banyak pembunuh telah memaksa Tuan Yang Ge ke tebing,
dan Tuan Yang Ge dengan gila-gilaan bergegas menuju tepi tebing, tujuannya, jelas, adalah untuk melompat, dan hanya dia yang akan mati. Hanya dengan begitu sialan dapat benar-benar dilindungi. Saat berbicara, Yang Ge telah mencapai tepi tebing. Dan banyak master seni bela diri juga mengejarnya satu demi satu, mata mereka merah darah dan amarah mereka mengamuk. Hahaha. Yang Ge tertawa sepanjang waktu, dia tidak bisa diam, dia terhuyung mundur dan tertawa liar, seperti orang gila. Dan senyumnya bukanlah suara laki-laki, tapi suara perempuan, dia menggunakan metode rahasia khusus untuk mengubah nada suaranya, sehingga dia bisa memberitahu si pembunuh di sisi lain bahwa dia adalah seorang wanita. Mencari kematian. Seorang pria paruh baya berbaju hitam mendengus dingin, menusuk langit dengan pedangnya. Sekelompok tikus. Penatua Yang Ge tertawa keras dan melompat dari tebing. Matanya yang lelah sedikit bergetar, dan dalam kekeruhan, dia sepertinya bisa melihat sosok cantik, namanya. Sialan. Di kehidupan selanjutnya, selamat tinggal. Mata Yang Ge akhirnya tertutup, dan suara angin bergema di telinganya. Dia jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Semuanya menjadi dingin. Tiba-tiba jatuh dan jatuh, tiba-tiba dia merasa tubuhnya berhenti jatuh, atau dengan kata lain ditopang oleh sesuatu. Tanpa sadar, dia membuka matanya lagi. Ketika saya menangkap mata saya melihat wajah yang akrab jika saya melihat lebih dekat, bukankah itu Ye Chen? Apakah kamu senang melihatku? Ye Chen memutar matanya. Yang Ge bingung, dia tidak berharap Ye Chen muncul di sini, ini bukan tanah datar, ini setengah kosong. Setelah melihat-lihat, dia menyadari bahwa Ye Chen tidak tergantung di udara, tetapi tergantung di dinding batu dengan rantai besi. Kamu tahu aku akan melompat dari tebing. Apakah kamu hanya menungguku di sini? Kata Yang Ge tua dengan bingung. Aku seorang peramal, dan aku tahu segalanya. Kamu benar-benar dewa. Kamu tahu. Kata Ye Chen, melompat dan mendarat di atas batu yang menonjol. Sialan masih di atas sana. Yang Ge tua berkata dengan cemas sebelum dia bisa berdiri diam, jika aku tahu kamu sedang menunggu di sini, aku akan membawakannya sepotong. Jangan khawatir, nasibnya lebih buruk darimu. Sulit. Ye Chen menyesap anggurnya dan berbicara dengan tenang. Penatua Yang Ge masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu untuk berbicara, dan mempercayai Ye Chen tanpa syarat. Di atas, banyak master seni bela diri berkumpul di tepi tebing. Melihat ke bawah, dasarnya tidak berdasar. Batu tidak terdengar saat jatuh. Tidak heran tebing setinggi itu tidak jatuh menjadi gumpalan. Mengapa kamu tidak turun dan melihat-lihat? Satu orang bertanya dengan ragu-ragu. Kepalanya ditendang keledai. Tinggi sekali, tidak bisakah kau menemukan kematian? Wajah wanita itu ditutupi dengan kain hitam. Entah siapa adalah siapa, jenderal dapat melakukan pekerjaan itu, dan saya bisa menunggu. Dan menghabiskan lebih sedikit usaha. Metode ini dapat diandalkan. Semua master mengangguk satu demi satu, melirik tebing untuk terakhir kalinya, berbalik dan pergi, selama mereka mencapai kesepakatan dalam nada, Fudge General Scar, tidak masalah. Alasan utamanya adalah tebing itu terlalu tinggi, tidak ada yang mau turun, siapa yang bisa membuat lebih banyak masalah jika mereka bisa mencuri balok. Tuan-tuan ini memiliki otak yang cepat, dan mereka cepat melakukan sesuatu di hutan pegunungan, mereka dengan hati-hati memilih mayat wanita, yang dipenggal leher Yang Ge dengan pedang. Semua orang membawanya dan pergi untuk menerima pujian, untuk menghindari kecurigaan Jenderal Scar, mereka mengembalikan belati, dan memotong pipi mayat wanita itu satu demi satu, bukan untuk menyombongkan diri, dan bahkan ibunya sendiri mungkin tidak dikenali. Di luar gunung, Jenderal Scar yang marah melihat semua orang keluar dari gunung, dan datang dengan pisau besar di tangannya, tersenyum ganas. Jenderal, orang yang kamu inginkan telah ditangkap. Seorang pria melangkah maju dan meletakkan tubuh wanita itu. Lari, lari lagi. Jenderal Scar mengayunkan pisaunya, berteriak marah sambil mengayunkan pisaunya, darah berceceran di sekujur tubuhnya, bahkan memotong-motong tubuh wanita itu, dan terus mencincangnya. Semua master tersentak ketika melihatnya, mereka semua adalah orang-orang dari dunia, mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat malam berdarah seperti itu, mereka semua mengatakan bahwa Jenderal Scar pada dasarnya kejam, dan melihatnya kali ini, seperti yang dikabarkan, dia adalah orang gila. Semakin banyak orang melihatnya, semakin mereka tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Di dalam hati mereka, mereka merasa sedikit kasihan pada mayat wanita itu. Dia sudah mati dan mengalami kejahatan yang begitu besar. Untuk sementara, semua orang membaca sutra hati dalam hati dan berdoa ke surga, karena takut mayat perempuan itu akan berubah menjadi hantu dan mengobrol dengan mereka.
Saya tidak tahu kapan, saya melihat Jenderal Scar menghentikan tangannya, mayat yang baik benar-benar dipotong menjadi pasta daging olehnya, apalagi melihatnya, hanya memikirkannya, itu sangat memuakkan. Adapun mayat wanita itu tidak adil. Dia sudah mati, bahkan tidak ada seluruh tubuh yang tersisa. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia mungkin tidak akan ikut bersenang-senang. Dia tidak menangkapnya, dan dia bahkan mempertaruhkan nyawanya. Beri makan ke anjing-anjing itu. Jenderal Scar meludah. Seorang tentara melangkah maju dan hampir muntah. Dengarkan perintah, Komandan, untuk meratakan kota Zuxian. Jenderal Scar memberi perintah lagi, menunjuk ke arah kota Zuxian dengan pisaunya, matanya masih merah, dan dia telah memotong orang menjadi pasta daging, dan dia telah belum melampiaskan amarahnya ini benar-benar akan menjadi sungai berdarah sebelum berakhir. Tentara segera berangkat, dan suara tombak emas dan kuda besi mengguncang langit dan bumi, dan mereka langsung pergi ke kota Zuxian. Hutan pegunungan menjadi sunyi dalam sekejap, dan hanya kabut darah yang berterbangan. Di dalam gua, sialan, yang kehilangan semua pikirannya, akhirnya menerobos titik akupuntur, keluar dari gua, membuka mulutnya untuk memanggil, tetapi menyadari bahwa dia bahkan tidak tahu nama Penatua Yang Ge. Dia menangis, air mata mengalir di wajahnya, berjongkok di tanah, tubuhnya yang halus gemetar. Pahlawan wanita ini, mengapa kamu menangis? Kata-kata Yuyu terdengar, dan Ye Chen berjalan perlahan. Sialan mengangkat matanya, melihat bahwa itu adalah Ye Chen, dia terkejut. Jika kamu bisa melakukannya lagi, kamu ingin menunjukkan padanya manisnya dunia. Ye Chen menatap Sialan sambil tersenyum. Sialan tersenyum pedih, dan bergumam pelan, jika kamu melewatkannya, kamu akan melewatkannya. Jangan. Terlalu pesimis, dia. Tidak ketinggalan, tidak ketinggalan. Dia berlari keluar dengan pincang. Adapun orang ini, dia benar-benar tahu bagaimana melakukan sesuatu, dia menarik Ye Chen ke samping dengan satu tangan, rangkaian tindakan ini tidak terasa aneh, artinya, sialan, jangan menghalangi. Lebih suka seks daripada teman, bangsat. Wajah Ye Chen menjadi hitam, dan dia benar-benar ingin naik dan memberikan bajingan tua ini pisau. Di sini, ekspresi sialan sedikit kusam, dan dia tampak bingung. Adegan berikutnya agak sensasional. Ye Chen menghela nafas, dan ingin mengeluarkan tempat tidur dari tas penyimpanan, sehingga Lao Yang dan Sialan dapat memiliki komunikasi yang lebih mendalam, tetapi dia menyentuhnya dengan satu tangan, hanya untuk menemukan bahwa tas penyimpanannya sudah lama dibawa keluar dewa jahat menyitanya. Episode 2110 Perintah Militer Seperti Pegunungan. Pada malam hari, kota Zuxian sepi, tanpa kemakmuran di masa lalu, dan jalanan berantakan, seolah-olah telah mengalami perang, tidak peduli apakah itu toko anggur atau pemuda. Gerbang bangunan semuanya tertutup, lentera merah yang digantung di masa lalu bukan lagi lilin, dan segala macam teriakan telah menghilang. Benar, mereka semua pergi melarikan diri, dan mereka hanya tua, lemah, sakit, dan masih terbaring dalam kondisi yang parah, mereka tidak ingin menjadi beban, menunggu kematian di rumah. Kelilingi kota Zuxian untukku. Segera, ketenangan malam benar-benar dirusak oleh teriakan keras. Jenderal Scar datang dan memimpin 10.000 tentara untuk mengepung kota Zuxian. Pengepungan tidak dapat ditembus, dan dia berdiri dengan ganas, berlumuran darah, tertiup angin. Aku pintar, aku harus lari cepat. Melihat sosok gelap itu, Yang Xuan yang bersembunyi di puncak bukit di kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Jenderal Scar di bawah akun Raja Yan, dia masih selamat. Benar-benar ganas tuan, aneh membiarkan kota Zuxian pergi. Kamu tidak bodoh. Kamu tertawa, dan Ye Chen muncul, berdiri di samping Yang Xuan, dan melihat ke arah kota Zuxian. Di belakangnya, Yang Ge dan Sialan mengikuti, ketiganya adalah master, dengan kungfu ringan, kaki dan kaki mereka cepat, Sialan baik-baik saja, berpura-pura acuh tak acuh, tetapi yang tua, yang tangannya tidak terlalu jujur, selalu tidak sengaja, menyentuh Sialan, mengambil kesempatan untuk meremasnya. Rasanya sangat enak. Setiap kali ini terjadi, Sialan akan menampilkan pandangan kanibal, dan kemudian menginjak Lao Yang dengan keras. Di sungai dan danau, plot seperti itu disebut flirting, kata Yang Xuan penuh arti. Dalam kasus kami, rencana semacam ini disebut menyebarkan makanan anjing. Ekspresi Ye Chen juga tulus. Saat mereka berdua mengatakannya, pipi Sialan memerah. Wajah kurus Lao yang bisa ditutupi dengan sangat baik, setelah lama bersama Ye Chen, wajahnya menjadi lebih tebal. Ling Feng, kamu bisa melakukannya. Ada begitu banyak tuan, ditambah 10.000 pasukan, semuanya bisa diselamatkan. Aku benar-benar terkejut dengan Yang
Yang Xuan menghela nafas, dan mau tidak mau mengacungkan jempol pada Ye Chen, apalagi yang bisa dia katakan itu Dugu Swordmaster, kalau tidak dia akan menjadi nomor satu, dia pasti tidak akan bisa melakukan pekerjaan ini. Aku nomor satu di dunia, kata Ye Chen dalam-dalam, punggungnya tegak, dan ketenangannya menjadi lebih baik. Mengetahui bahwa kamu nomor satu di dunia, kamu tidak perlu membicarakannya sepanjang hari. Yang Xuan tidak bisa menahan kutukan. Apa yang nomor satu di dunia? Penatua Yang Ge dan Sialan heran mendengarnya, mereka berdua dari Jianghu, siapa yang tidak tahu, yang menempati peringkat pertama dalam semua seni bela diri, bukan pedang dugu menguasai. Mengapa Anda bergabung dalam kesenangan? Ku bilang, pertarungan mereka agak besar. Ye Chen terbatuk, dan buru-buru mengganti topik pembicaraan, karena takut mulut Bao Lao yang akan mengeluarkan hal-hal yang tidak boleh dibicarakan. Karena, di mata Yang Ge, dia adalah murid dari Tao Yinshan. Tidak ada yang salah dengan ini, tetapi jika jatuh ke telinga Yang Xuan, itu akan hidup. Tuan peringkat ketiga ini berpikir untuk membunuh Tao Tua Yinshan. Tidak masalah jika Anda mengucapkan sepatah kata pun, itu akan membuat segalanya menjadi sangat rumit. Tidak apa-apa sekarang, dengan banyak identitas, itu sudah pas. Belum lagi, dia mengubah topik dengan sangat baik, dan ketiga Yang Xuan yang mendengarkan semuanya mengerutkan kening. Meskipun orang-orang di kota Zuxian sudah melarikan diri, mereka bertiga yakin pasti masih ada orang di kota itu, apalagi mereka semua sudah tua, lemah, sakit dan cacat. Jika pasukan besar menyerbu, mereka akan mati mengenaskan. Itu karena aku tidak berpikir dengan hati-hati, kata Sialan dengan rasa bersalah. Dunia ini seperti ini, jadi aku tidak menyalahkanmu. Penatua Yang Ge menghiburnya. Setengah peri ini, apakah kamu tidak akan membuat ide? Yang Xuan menutup matanya dan melirik Ye Chen. Arahnya, kota Zuxian aman. Ye Chen membelai janggutnya sambil tersenyum. Apa yang dia katakan, tiga orang yang mendengarkan tidak percaya, mereka semua mendekati kota, dan mereka hanya berjarak satu perintah untuk menaklukkan kota Zuxian. Ye Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa, dia adalah seorang peramal, tahu segalanya, dan telah menghitung banyak hal. Secara alami, ada juga metode yang lebih langsung, yaitu membunuh masa lalu. Dengan keterampilannya saat ini, ia dapat memusnahkan seluruh pasukan 10.000 tentara, lebih mudah daripada menyapu daun dengan 1.000 pedang. Namun, dia tidak akan melakukan ini, menghancurkan 10.000 tentara itu mudah, tetapi jika Anda merekrut ratusan ribu pasukan, itu bukan lelucon. Dia kuat, jadi dia tidak takut, dan dia bisa pergi dengan tepukan di pantat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya, tetapi orang-orang di kota Zuxian akan menjadi korban perang. Dia bukan penyelamat dari dunia, tapi dia juga tidak akan menjadi penjahat. Pada analisis terakhir, orang biasa tidak bersalah, dan praktik fana seharusnya tidak menyebabkan karma. Oh, benar-benar mundur, kata Yang Xuan dengan heran. Bagus, kenapa kamu mundur? Penatua Yang Ge dan Sialan juga cukup terkejut. Dengan sifat tirani Jenderal Scar, mereka semua mendekati kota, jadi tidak ada alasan untuk mundur. Ye Chen tersenyum, adegan ini sesuai harapannya. Di bawah pengawasan 4 orang, 10.000 tentara berbaris lurus ke satu sisi, dan mereka berjalan sangat cepat, semua beban berat ditinggalkan, dan mereka hanya bergerak maju dengan ringan. Ketika kamu kembali, kamu akan menghancurkan kota Zuxian. Di depan tentara, Jenderal Scar memacu kudanya. Setelah berjalan jauh, dia tidak pernah lupa menoleh dan melirik kota Zuxian dengan ekspresi ganas. Dia mundur, bukan tanpa alasan. Sesaat sebelum dia memberi perintah Raja Yan tiba, kelima pangeran bersama-sama menyerang, dan perang perbatasan berlangsung ketat, jadi dia diperintahkan untuk kembali ke pertahanan dengan cepat. Perintah militer itu seperti gunung, dia tidak bisa melanggarnya, jika dia melewatkan pertempuran, dia tidak tahan. Sekarang, kota Zuxian akan sunyi selama beberapa hari. Melihat pasukan yang jauh, Penatua Yang Ge menarik napas dalam-dalam, khawatir, dan dengan watak Jenderal Scar, dia akan datang untuk membalas dendam di masa depan. Dengan kekuatan kita, tidak sulit untuk membunuhnya. Yang Xuan berkata dengan santai, kata-katanya cukup bermakna. Kata-kata ini ditujukan kepada Ye Chen. Di antara mereka, satu adalah nomor satu di dunia, yang lainnya adalah nomor 3 dalam seni bela diri, dan masih mungkin untuk mengambil kepala seorang jenderal dari 10.000 pasukan. Kenapa aku harus menunggu? Ye Chen tersenyum, berbalik dan berjalan menuruni bukit, kali ini, dia tidak akan kembali. Apa maksudmu, apakah dia masih bisa mati dalam pertempuran? Aku mengatakan semuanya, stempelnya berwarna hitam. Jawaban ini mudah dimengerti. Mereka bertiga tertawa, karena apa yang dikatakan Ye Chen, kemungkinan besar itu benar.
Jenderal Scar sombong, kejam dan tirani. Naik. Mereka berempat memasuki kota Zuxian satu per satu. Yang Xuan meregangkan pinggangnya dan kembali ke kedai teh. Ye Chen menguap dan kembali ke restoran. Adapun Tuan Yang Ge, dia sangat emosional, kembali ke kamar, mandi air panas, berganti pakaian bersih, rambut abu-abunya bersinar, dan pergi ke kamar Sialan. Setelah itu, Sialan membuangnya untuknya. Malam horor berlalu dengan tenang. Keesokan harinya, Ye Chen meninggalkan taman kecil lebih awal, dan bahkan hal-hal besar tidak dapat menghentikannya untuk mendirikan kios peramal. Namun, karena General Scar, kota Zuxian saat ini sangat sepi, hampir tidak ada orang, dan hanya ada beberapa orang tua, gemetaran di atas kruk, mengambil barang untuk dimakan di jalan. Dia tidak bisa mendapatkan cukup untuk makan, karena tidak ada yang datang untuk meramal. Ye Chen juga senang berada di waktu senggang. Yang Ge keluar sekali, dan setiap kali lebih buruk dari yang terakhir, dia selalu ingin lari ke kamar Sialan dan mengobrol dengannya tentang cita-cita hidup, tetapi hampir dipukuli sampai mati oleh Sialan. Ye Chen meletakkan tangannya di tangannya dan tampak ceria. Yang Xuan, yang berlawanan, juga sedang makan biji melon, terlihat enak dipandang. Dalam beberapa hari berikutnya, seperti ini, dan kota Zuxian hancur berantakan. Pada hari ke-9, Yang Xuan pergi dan hanya meninggalkan catatan untuk Ye Chen, mengatakan bahwa dia telah menetap dengan Tao Tua Yinsan, dan sekarang para penguasa feodal sedang sibuk, ini adalah saat yang tepat untuk bergerak. Namun, hal yang memalukan adalah dia mencari di sebagian besar Yandi, tetapi dia tidak dapat menemukan Tao Tua Yinsan. 3 bulan kemudian, dia kembali lagi, dan membawa berita, tentara Yan dikalahkan, Jenderal Scar ditembak di kepala oleh musuh, dan mati mendadak di tempat. Setelah pertempuran, bahkan mayatnya tidak ditemukan. Berita ini sangat menggembirakan, orang-orang di kota Zuxian yang melarikan diri keluar semuanya telah kembali satu demi satu. Kota Zuxian, secara bertahap memulihkan kemakmuran sebelumnya. Raja Yan menderita kerugian besar dalam pertempuran ini, kehilangan puluhan kota berturut-turut, dan segera mengubah strateginya, dari serangan sebelumnya menjadi pertahanan saat ini, pengeluaran militer sudah ketat, dan pertempuran ini memperburuk situasi. Sejak saat itu, masalah menangkap Yang Xuan terdaftar sebagai prioritas utama olehnya. Raja Yan perlu menggunakan kepala Yang Xuan, jadi dia mengundang Tao Tua Yinsan untuk keluar dari gunung dan turun ke makam untuk menjelajahi gua, sehingga dia dapat menggunakan harta karun di dalam makam sebagai biaya militer, dan kemudian dia akan menggunakan rasa malu dari pertempuran ini. Tuan yang dicari ditempatkan di seluruh jalan dan gang di setiap kota, dan hadiahnya bahkan dinaikkan menjadi 100.000 tael. Untuk alasan ini, Raja Yan juga berjanji bahwa siapapun yang membunuh Yang Xuan akan dicatat sebagai layanan berjasa kelas 1, dan di masa depan ketika dia memerintah dunia, dia akan diberikan gelar Markis dan Perdana Menteri. Dengan baik. Apa yang dia katakan membuat semua orang seni bela diri bersemangat, dan mereka semua membentuk aliansi untuk memburu Yang Xuan bersama. Ini juga alasan mengapa Yang Xuan kembali ke kota Zuxian. Raja Yan sangat kacau, beraninya dia berjalan-jalan di luar, lebih baik memiliki kedai teh, setidaknya, Ye Chen bisa menjaganya dari dia. Matahari pagi hangat dan hangat. Setelah perang, jalan-jalan kota Zuxian telah kembali ke masa lalu, dengan teriakan terus-menerus. Di pintu masuk restoran, Ye Chen duduk dengan nyaman. Di mana anjing Yinsan tua itu bersembunyi. Yang Xuan mengutuk, dan duduk di samping Ye Chen dengan tangan di tangannya. Dan Ye Chen juga sangat santai, meletakkan dagunya di satu tangan, diam-diam melihat pemberitahuan tidak jauh, bergumam, Raja Yan sangat berani. 100.000 tael, aku tidak bisa menghabiskan semuanya seumur hidup. Saat dia mengatakan itu, dia masih melirik ke samping dan menyipitkan mata ke arah Yang Xuan, bagaimana aku melihatmu, Yintang agak gelap. Percaya atau tidak, aku membalik mejamu. Yang Xuan mengutuk. Cepat atau lambat, kamu akan mati. Lebih baik menyelamatkanku daripada yang lain. Hei! Lao yang hari ini, yang disebut angin musim semi, tampaknya memiliki acara yang membahagiakan, seluruh orang terlihat jauh lebih muda, dan senyumnya sangat menggoda. Pernikahan besar dalam 3 hari. Yang Ge selalu tersenyum, dan membagikan 2 kartu undangan, yang merupakan undangan pernikahan. Ketika dia membukanya, nama dia dan Sialan terukir di atasnya. Kamu bocah tua, oke. Yang Xuan menamparkan Lao Yang, tamparannya tidak ringan atau keras, dan dia hampir memuntahkan darah dari tamparan itu. Kami juga senang. Ye Chen tersenyum. Datanglah ketika saatnya tiba. Yang Ge menggosok tangannya, tidak masalah apakah orang datang atau tidak, selama uangnya tiba. Aku berkata, pria kecil gendut itu berjalan dengan sangat sombong. Gelap.
Inspeksi visual, dia adalah tuan muda dari orang kaya setempat. Jika kamu mengikatnya, kamu dapat meminta banyak uang tebusan. Mengenai kata-kata lelaki tua Yang Ge, Ye Chen dan Yang Xuan telah hak untuk kentut dan mengabaikannya sama sekali. Anda dan saya berbicara satu sama lain, dan obrolan itu sangat menyenangkan.